Hai semua, kenalin, namaku Nida Nuria. Kali ini aku ingin berbagi ceritaku dengan kalian tentang pandanganku mengenai kepribadian orang yang suka ghosting dalam hubungan. Untuk cerita lebih jauh, sebelumnya aku mau jelasin nih bagi yang belum tahu fenomena ghosting yang semakin marak terjadi ini. Ghosting itu apa sih? Ghosting berasal dari kata ghost yang berarti hantu. Ya, sudah ketebak ya, dari nama istilahnya aja diambil dari kata hantu. Jadi ya, sifatnya bisa tiba-tiba ajaib ngilang celing gitu, tanpa aba-aba. Ghosting merupakan suatu tindakan menghindari permasalahan atau suatu tindakan untuk mengakhiri hubungan di mana kurang ajarnya itu bukan dengan memberitahu langsung, tapi malah dengan cara menghilang tiba-tiba dan menarik diri dari semua komunikasi yang biasanya dilakukan atau biasa disebut lost contact. Dia menghilang gitu aja tanpa ada aba-aba ataupun penjelasan sebelumnya yang membuatmu menjadi bingung, hilang arah, gak tahu harus gimana. Coba, gimana perasaannya? Orang yang sangat dekat denganmu dan kamu sangat mencintainya, tiba-tiba tuh hilang, pergi gitu aja tanpa ngasih tahu penjelasan. Kamu gak tahu apa yang sedang terjadi, apa salahmu. Ya sakitnya tak terdefinisikan lah. Fenomena ghosting semakin hari semakin marak terjadi ya dalam hubungan percintaan. Dan ajaibnya lagi nih ya, biasanya pelaku ghosting itu gak melakukannya dalam satu kali, tapi berkali-kali. Seperti ya pada dasarnya emang itu bad habit dirinya. Kalau udah berulang kali gini nih, pasti selain ada alasan eksternal yang mendasari untuk ngeghosting, ada kepribadian yang mendasar pada dirinya yang ngebuat ghosting sering dilakukan. Kepribadian orang yang suka ghosting dari perlakuannya aja udah jelas terlihat. Mendiamkanmu, kemudian langsung pergi ninggalin tanpa kata untuk mengakhiri sebuah hubungan, menandakan dia gak menghargai perasaanmu lagi. Hubungan itu tentang dua orang, isinya gak cuma dia seorang dari awal. Jadi gak bisa seenaknya asal mutusin dan langsung pergi ngilang tanpa didiskusiin terlebih dahulu dengan yang sedang berhubungan. Pada awalnya, ketika menjalin sebuah hubungan juga melalui kesepakatan antar pihak yang berkomitmen kan? Jadi sudah seharusnya diakhiri pula dengan pembicaraan antar pihak dong. Masa langsung pergi aja tanpa pamit, tanpa mikirin perasaan orang lain yang sudah jauh menaruh hati padanya. Attitude-nya tuh dipertanyakan sama orang yang sangat dekat dan pernah menaruh hati dengannya aja bisa ditinggal pergi seenaknya. Apalagi sama orang lain ya. Bertindak langsung memutuskan sendiri tanpa mendiskusikan dengan orang yang memiliki andil dalam hubungan ini dan tidak memberitahu apa yang mau dia lakukan, langsung los, pergi aja seenaknya. Egois. Awalannya manis, kemudian sepah dibuang begitu aja. Pelaku ghosting itu takut untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Takut berhadapan dengan konflik ketika membuka pembicaraan yang serius. Dan beranggapan dengan tidak membicarakannya, dia masih bisa berhubungan baik denganmu. Lah, padahal justru itu yang memperparah hubungan karena bertindak
gak mikirin perasaan kamu kan? Orang yang suka ngeghosting tuh takut akan terjadinya konflik. Maunya senang-senang aja, gak mau bertemu konflik, males ribut. Maunya tuh seneng, damai aja. Lah, orang dia yang ngebuat hubungan berada di situasi ini. Sebagai korban, hanya butuh penjelasan. Kenapa? Kok gitu? Kok maunya senang-senangnya aja ya? Gak mau tanggung jawab. Gak habis pikir. Orang ngeghosting tuh seumpama burung unta. Iya, burung unta. Burung unta yang tinggi, besar, larinya cepet itu loh. Kenapa? Ya, bagaikan burung unta yang sering membenamkan kepalanya ke pasir, terutama nih ketika bahaya sedang mengancamnya. Konon katanya, burung unta tuh takut, lalu bersembunyi di balik pasir. Nah, ketika membenamkan kepalanya ke pasir, burung unta kan merasa tuh udah gelap, seakan dirinya itu udah nggak terlihat lagi oleh musuh. Padahal yang tersembunyi kan hanya kepalanya aja. Ya sama seperti pelaku ghosting yang lebih memilih melarikan diri, menghilang untuk menghindari masalah tanpa menyelesaikannya. Merasa nyaman, merasa dirinya sudah tak terlihat karena menghilang. Padahal masalah akan tetap ada, terbengkalai, tak diselesaikan. Ya, sebuah perumpamaan yang pas menggambarkan orang yang tidak jantan untuk bertanggung jawab menghadapi masalah dan menyelesaikannya hanya dengan melarikan diri, menganggapnya tidak ada. Dia tuh hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan resiko yang akan dihadapi tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang berhubungan dengannya. Apakah akan terluka dengan perbuatannya atau tidak? Selain alasan tersebut, dia takut berhadapan dengan konflik karena mungkin saja dia pernah mengalami konflik hebat yang membuat dirinya jadi terus menghindari masalah hingga sekarang. Menghindari konflik dengan orang lain, menghindari melewati berbagai ungkapan emosi yang akan terjadi ketika konflik. Kepribadian orang yang suka ngeghosting, komunikasinya tuh bisa dibilang jelek. Masih perlu banyak belajar. Pelaku ghosting tuh gak bisa mengungkapkan perasaannya, pikiran apa yang ada di benaknya. Bisa jadi tidak bisa, maupun tidak mau mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Bisa jadi dirinya tuh takut jika orang lain berpikir dirinya lemah dan rapuh. Dia beranggapan jika orang lain mengetahui perasaan sebenarnya, orang tersebut akan menjauhinya atau menjadi berubah sikapnya. Sebagian orang tidak mau mengungkapkan perasaannya karena berpikir dirinya tidak mempunyai andil untuk mengekspresikan perasaannya, untuk menyatakan apa keinginannya. Kepribadian manusia yang selalu berpikir menggunakan logika tanpa diimbangi dengan perasaan. Selalu berpikir logis dalam melakukan tindakan atau mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan dampak perasaan yang akan dialami oleh orang lain, meski orang tersebut orang yang dicintainya. Logis yang idealis hingga melupakan hati nurani. Padahal hubungan ini kan antar manusia, berperi kemanusiaan yang mana perlu untuk saling menjaga perasaan. Pelaku ghosting tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sudah seharusnya dijelaskan. Bisa jadi karena berpikir orang lain udah tahu apa yang dimaksud oleh perasaannya. Berpikir
kamu sudah tahu maksud dari sikap keputusan yang diambil pelaku ghosting itu tanpa diberitahu secara langsung. Ya, padahal kamu bukan beramal atau punya kemampuan membaca pikiran orang kan? Kamu aja bingung kenapa ini bisa terjadi. Kenapa? Kok dia bisa begitu? Jadi kamu gak akan tahu maksudnya apa sampai dia membuka diri sendiri, menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud. Ketika berada di posisi ini, jangan menyalahkan dirimu ya. Kamu gak salah. Kasihan dirimu, tiba-tiba kehilangan orang yang kamu sayang, yang selama ini selalu berada di sampingmu, menerka-nerka apa salahmu, padahal yang salah dia yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dimulai. Alasan lain yang mendasari pelaku ghosting tidak menjelaskan perasaannya ialah karena dirinya tidak berani mengakui perasaannya sendiri. Dia takut mengakui bahwa dia merasa sakit hati, kecewa, marah, cemburu, sedih dengan suatu hal yang terjadi. Bisa karena gengsi atau dia berpikir dengan mengungkapkan perasaannya akan membuatmu berpikir bahwa tindakanmu gak dapat diterima oleh dia. Orang yang ngeghosting kamu tuh gak mau nunjukin tindakan dan gak mau mengekspresikan emosi atas kejadian yang tidak disukainya, karena hal itu hanya akan memuaskanmu saja. Padahal tentunya hal tersebut tidak dibenarkan. Dengan berkomunikasi, mengungkapkan perasaannya, mengkonfirmasi dan meluruskan permasalahan yang sedang terjadi akan membuat kalian saling memahami satu sama lain dan menemukan titik temu harus bagaimana biar sama-sama melegakan hati. Menghukum kamu atas perasaan yang dialaminya tanpa pernah menjelaskan apa kesalahan yang kamu buat. Egois bukan? Ada gangguan psikologi pada orang yang kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Gangguan psikologi ini bernama alexithymia, yaitu kondisi di mana seseorang sulit untuk mengungkapkan perasaannya sendiri. Ciri-cirinya yaitu dirinya kesulitan mengenali serta merespon emosi orang lain, termasuk ekspresi wajah dan nada bicara. Dia kesulitan membedakan antara emosi dan respon tubuh terhadap emosi tersebut. Dia memiliki cara berpikir yang sangat logis dan kaku tanpa mempertimbangkan perasaan. Tidak mampu menyampaikan perasaannya dengan baik. Tidak memiliki mekanisme pengalihan emosi yang baik saat menghadapi stres. Jarang berimajinasi atau berfantasi. Terkesan kaku, menjauhkan diri dari lingkungan sosial, tidak punya selera humor dan cuek terhadap orang lain. Merasa tidak puas akan hidupnya. Jika pelaku ghosting tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, berarti ya emang dasarnya aja orangnya begitu. Jika pelaku ghosting tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, berarti ya emang dasarnya aja orangnya begitu. Yang perlu kamu ingat, dalam mengarungi hidup bersama, masalah pasti akan selalu ada berdatangan silih berganti. Yang perlu kamu ingat, dalam mengarungi hidup bersama, masalah pasti akan selalu ada berdatangan silih berganti. Jadi, harus tahu gimana menyikapinya, gimana caranya ngadepin konflik dan menyelesaikan konflik yang terjadi, bukan kabur lari dari masalah.
Kalau dilanjutin seterusnya akan tetap begitu, gimana ke depannya coba? Apalagi kalau yang ngeghosting itu ternyata seorang cowok. Kok jadi cowok nggak gentleman ya? Kabur dari tanggung jawab sebuah hubungan yang sudah terjalin. Kok nggak berani memutuskan tindakan secara langsung? Kok gantungin perasaan orang tanpa beri penjelasan kepadanya? Padahal tinggal bilang aja kalau udah gak mau dilanjutkan hubungannya. Padahal tinggal bilang maunya apa dalam masalah ini. Gak tanggung jawab deh. Udah dititipin hati, dikasih kepercayaan dan harapan yang besar, malah mengecewakan di akhir. Padahal dulu meminta hatimu dengan sangat manis. Cukup sekian podcast episode kali ini. Aku kira ini akan menjadi podcast singkat, ternyata jadi podcast berdurasi panjang. Aku harap dengan podcastku kali ini dapat membantu kamu menemukan jalan. Semoga kalian dapat bijak dalam mengambil keputusan ya. Untuk kamu yang mau berbagi cerita, sharing pengalamanmu denganku, bisa komentar di bawah atau DM saya di Instagram @nidanuria. Dan bisa juga melalui email hellonuria@gmail.com. Aku Nida, sampai jumpa. Aku tunggu kamu di ceritaku selanjutnya ya.